Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dia kencing di balik pohon itu dan terkejutnya dia melihat sosok anak kecil yang gantung diri pada saat pagi harinya dia terbangun dari tidur. Anehnya dia sudah berada di bangku yang tadi malam dibawa adenya. Ya, baik lagi sama gue tentunya di channel Zeki Budianto, yaitu channel yang insya Allah lucu dan bermanfaat dan tentunya menghibur buat kalian. Ya, mohon maaf banget kali ini gue nggak bisa ngomong tema ke satu gue, yaitu ngos-ngosan karena ada gejala, yaitu gue belum bisa nemuin bintang tamu. Dan ya karena kondisi lagi seperti ini, jadi mohon maaf sekali, tolong dimaklumi. Jadi gue belum bisa ngebahas tema ngos-ngosan gue. Tapi insya Allah nanti untuk waktu dekat gue bakal nyari bintang tamu dan bakal konten bareng bintang tamu gue. Oke? Tapi tenang aja, kali ini gak bakal kalah seru. Tentunya di channel gue ini gue bakal ngebahas tema kedua gue, yaitu masa kelam alias malam. Oke, di tema malam ini gue bakal menceritain cerita dari temen gue sendiri. Tadi gue nanya di WhatsApp, sebelum gue bikin video ini gue sempet nanya. Gue nanya ke dia, ada cerita yang seru nggak masa kelam lu? Gue cerita ke dia, kata dia ada, dan dia cerita ke gue. Jadi ceritanya itu seru. Jadi tetap pantengin terus channel gue untuk lo biar tahu cerita itu kayak apa. Ya, tetap di sini, jangan kemana-mana, duduk manis. Kalau bosen sambil nyemil, sambil ngopi lah, sambil apa dah terserah. Yang penting duduk pantengin channel gue. Oke? Ini dia ceritanya. Ya, gue awalin cerita tema malam masa kelam gue kali ini, yaitu mengangkat cerita dari temen gue sendiri. Oke, gue akan mulai dari pas temen gue kecil. Sekitar kelas 3 SD, teman gue lagi sedang asik-asiknya bermain. Ya, seorang pelajar anak kecil yang sering main sampai lupa pulang. Bahkan gue pun dulu seperti itu. Pada saat gue kecil, saking asiknya main sampai gue lupa pulang. Mungkin pulang juga karena lapar, karena di kantong kita itu tidak ada uang untuk jajan. Ya, kembali lagi ke topik. Jadi teman gue itu lagi asik-asiknya main. Bahkan jarang di rumah. Dia sampai pulang-pulang sering larut malam, sampai jam 12 baru pulang. Dan pada saat itu kebetulan temen gua dan saudaranya ini lagi sering pulang malam. Dan pada hari itu mungkin apesnya dia pada saat itu pulang malam, temen gua ini sama saudaranya mungkin habis dari tempat mainnya itu, dia pulang lewat lapangan. Dan kebetulan rumahnya dia itu emang dekat sekitar lapangan situ. Ya dari situ dia pulang, akhirnya dia pulang sama saudaranya. Karena di lapangan itu emang pas di samping atau sama sejajar jalan gini, teman di sebelah kanan atau sebelah kirinya itu lapangan, sebelah kanannya kuburan. Mungkin bersebelahan lapangan dan kuburan itu, dia itu lewat pas di tengah-tengah antara lapangan dan kuburan itu. Dan di situ dia dan temennya itu mendengar suara tertawa anak kecil. Dan anehnya suara itu sempat ditelusuri sama teman gue ini. Cuman suara itu nggak ada. Suara itu benar-benar nggak ada. Dan sempat terdengar lagi sampai beberapa kali. Dan akhirnya suara itu hilang. Suara itu hilang. Pada saat itu saudara teman gue ini kebelet buang air kecil. Dan di sekitar kuburan itu memang banyak pohon. Dan saudara teman gue ini memilih salah satu pohon. Dia kencing di balik pohon itu, dan terkejutnya dia melihat sosok anak kecil yang gantung diri.
Dan teman gua sama saudaranya temen gue itu pun dia nggak tahu itu bahkan emang sosok anak kecil yang baru gantung diri atau emang sebuah penampakan. Saudara dan teman saudara gue itu nggak tahu. Bahkan temen gue juga bingung, sempat nanya karena si saudara temen gue itu panik. Dia sontak kaget, nanya, lo kenapa? Saudara temen gue itu nggak berani jawab. Akhirnya dia pulang ke rumah. Bahkan setelah kejadian itu di rumah dia sering digangguin hal-hal gaib. Mulai dari kejadian-kejadian janggal. Setiap malam dia mendengar suara rintihan anak kecil sedang tertawa. Ketokan pintu tapi tiada orang, siapapun di depan pintu itu, gak ada siapa-siapa. Bahkan dia sering mendengar suara glutuk-glutuk barang yang entah itu dimainin sama siapa, tapi benar di situ tidak ada orang sama sekali. Dan hal yang anehnya itu, yang bisa merasakan itu hanya saudaranya temen gue dan temen gue itu sendiri. Yang lain nggak ada yang bisa merasakan. Mungkin itu karena efek karena dia mengencing sembarangan atau apa, saya juga tidak tahu. Yang ngalamin aja yang tahu. Dan mulai kejadian itu, saudara teman gue itu takut karena dia masih kecil juga, apa karena dia masih anak. Dari kejadian itu juga, saudara teman gue itu sama teman gue sering banget diganggu. Hampir setiap malam dia nggak bisa tidur. Karena dengar suara ketawa, retekan barang yang kayak jatuhin gitu, dan hal-hal mistis lainnya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, si teman gue ini dan saudaranya sudah jarang mengalami hal-hal mistis seperti itu. Mungkin karena dia sudah beranjak dewasa. Tapi pada saat dia kelas 8 SMP, jadi sebelum gue cerita ke hal mistisnya, gue bakal ngulas dulu sedikit tentang dia. Jadi dia itu punya mbah, dan kebetulan mbahnya itu deket banget sama dia. Bahkan pada setiap dia tidur, selalu mbahnya itu ngelus-ngelus kepala si teman gue ini. Hampir setiap hari mbah teman gue ngelus kepala teman gue ini. Dan pada saat itu hal duka menyelimuti teman gue. Mbah yang sangat dekat sama dia, sangat sayang sama dia, yang hampir setiap malam tidur bareng dia sebelah-sebelahan sambil ngelus kepala dia, meninggal dunia, meninggalkan keluarga, kerabat untuk selamanya. Dan saudara gue pun terpukul atas kepergian mbahnya itu. Setelah itu hal-hal janggal tidak terjadi sama temen gue, namun hal janggal kembali terjadi pada saat 40 harian mbahnya si temen gue ini. Pada saat itu temen gue selesai main sama adiknya, asik, jam 8 malam. Selesai main sama adiknya itu, dia capek, dia tertidur. Namun adiknya itu masih bermain. Dia itu tidak langsung tertidur, namun dia seperti orang mau tidur yang biasa bengong sebentar. Dia masih ingat adiknya itu main, dan di situ adiknya itu bawa bangku yang dulu sering didudukin mbahnya waktu ngelus-ngelus kepala temen gue. Dan teman gue ini sebenarnya udah punya perasaan feeling, perasaan gak nyaman, perasaan takut karena ada si kursi. Ya, namun mau gimana lagi, teman gue ini tetap berpikiran positif.
mungkin gak bakal terjadi apa-apa. Pada saat temen gue tidur, bener hal yang tidak diinginkan itu terjadi, yaitu sosok mbahnya dia itu datang ke depan dia. Tapi sebelum itu gue bakal cerita gimana mbahnya itu datang. Dan pada saat dia tidur itu, karena namanya di kampung, itu pasti dia merasa dingin, apalagi di situ dia menggunakan kipas juga. Pada saat itu dia terbangun karena dinginnya suasana kampung. Dia mematikan kipas angin yang ada di hadapannya. Pada saat itu dia kembali ke tempat tidur, masih tidak merasakan apa-apa. Namun pada saat dia tidur, matanya teman gue itu seperti mata orang-orang merem-melek. Tahu kan merem-melek gimana, kayak orang mau kedip-kedip manja gitu, gini-gini. Dan dia sekelibat itu melihat sosok mbahnya duduk di bangku yang tadi dibawa adiknya. Perasaan dia bener terjadi karena feeling gak enak udah dia rasakan dari sebelum dia tidur. Dia sontak berpikir itu hanya mimpi, karena dia gak tahu dia keadaan dalam tidur. Mungkin bisa jadi dia mengigau, cuman dia berpikir itu mimpi. Pada saat pagi harinya dia terbangun dari tidur, anehnya dia sudah berada di bangku yang tadi malam dibawa adenya. Dia bingung, dia kaget, dia sontak kayak orang kebingungan gitu. Dia kaget bisa berada di bangku itu. Padahal dia ingat sekali pas pada saat dia tidur itu dia berada di tempat tidur. Dan saya juga nggak tahu apakah dia itu dipindahin sama ayah atau ibunya ke atas bangku atau tidak. Cuman dari pengakuan ibunya, yang teman gue ceritain ini, ibunya itu nggak mindahin dia dari tempat tidur ke bangku. Dan ternyata malam hari itu mbahnya datang beneran menemui dia. Dan dia itu tidur sambil dielus kepalanya sama mbah teman gue ini, sambil dielus kepalanya karena kebiasaan dulu teman gue ini tidur selalu dielus kepalanya sama mbahnya teman gue sambil duduk di bangku yang dibawa adiknya itu. Dan pada saat itu teman gue lalu bercerita pada ibunya, dan ternyata ibunya pun mengalami hal yang sama. 2 hari sebelum teman gue mengalami kejadian ini, dia bertemu dengan mbahnya pada saat dia tidur, dan dia mengira itu mengigau, dan padahal itu nyata mbahnya datang menemui dia. Oke, mungkin itu aja cerita tema malam kali ini, yaitu masa kelam. Mungkin hanya segitu yang bisa gue ceritain pada tema malam gue kali ini. Buat kalian, pesan gue buat kalian ya, kalian itu harus sadar bahwa dunia ini, bahwa orang yang sudah meninggal bakalan tetap di alam barzah, dia gak bakalan bisa balik lagi ke dunia nyata. Jadi itu aja cerita gue kali ini. Jadi buat kalian tetap terus pantengin channel gue, channel Zeki Budianto. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.